Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salsabila, NIM C1B020144 dari kelas Manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Manajemen Kas dan Sekuritas. Pertama, pengertian manajemen kas dan sekuritas. Kas adalah salah satu bentuk aktiva yang paling liquid yang di dalamnya bisa digunakan sesegera mungkin agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari perusahaan terkait. Karena kas memiliki sifat liquid, maka kas mampu memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah daripada yang lainnya. Sedangkan sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya yang liquid membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Sekuritas juga dapat diartikan sebagai bentuk pemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Selanjutnya, tujuan manajemen kas dan sekuritas. Pada dasarnya, manajemen kas ini bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah risiko dana imbal hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikit kas. Selain itu, target manajemen kas mencakup dua perihal. Yang pertama, likuiditas. Merupakan manajemen yang perlu mengerti menjaga likuiditas dan kuantitas kas yang perlu tersedia di dalam perusahaan. Yang kedua, earning, yaitu setiap pengeluaran perusahaan perlu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selanjutnya, sumber manajemen kas dan sekuritas. Pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Yang kedua, penjualan aktiva. Yang ketiga, tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi, maupun hutang bank. Yang keempat, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. 5. Perolehan kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hadiah, ataupun pajak periode sebelumnya. Dan yang terakhir, pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Selanjutnya, aspek manajemen kas dan sekuritas. Pertama, administrasi kas harian, yaitu sebuah teratur administrasi penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas akhir. Yang kedua, budget kas. Sangat dibutuhkan di dalam menganalisa supaya sanggup terjadi sesuai dengan target perusahaan. Yang terakhir, persediaan besi kas. Aliran kas perlu masuk, diusahakan sesuai dengan sebuah aliran kas keluar. Selanjutnya, faktor manajemen kas dan sekuritas. Pertama, faktor penyebab bertambahnya kas. Berikut sebagian aspek yang merubah pertambahan kas perusahaan. Di antaranya, pertama, investasi dari pemilik saham. Yang kedua, hutang dari luar perusahaan. Yang ketiga, piutang. Keempat, penyusutan. Yang kelima, penjualan kas. Dan yang terakhir, penjualan aktiva tetap. Yang kedua, faktor penyebab berkurangnya kas. Adapun aspek penyebab berkurangnya suatu kas di dalam perusahaan. Di antaranya, pertama, buyback saham. Yang kedua, pemenuhan kewajiban seperti hutang dan bunga. Yang ketiga, pembiayaan dividen. Yang keempat, kegiatan operasional. Yang kelima, pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir, pembayaran hutang perdagangan. Berikutnya, motif manajemen kas dan sekuritas. Yang pertama, motif transaksi. Perusahaan perlu uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan seperti membayar gaji atau upah, membayar tagihan, belanja barang, dan membayar hutang. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif yang satu ini mempunyai tujuan untuk berjaga-jaga kecuali tersedia keperluan yang tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif spekulasi ini dipakai untuk menyita keuntungan kecuali tersedia kesempatan. Contohnya, perusahaan menginvestasikan kas yang dipunyai terhadap sekuritas dengan harapan sesudah belanja sekuritas harganya akan naik. Yang keempat, motif compensating balance. Pada dasarnya, motif ini berkaitan dengan keterpaksaan sebuah perusahaan meminjam sejumlah uang terhadap bank. Selanjutnya, sistem manajemen kas dan sekuritas. Pertama, sistem pembayaran kas. Di dalam perekonomian, yang pembayaran transaksinya itu dilakukan tidak lagi dengan uang tunai, namun dengan cek. Akan timbul situasi yang mana pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak segera mengurangi saldo kas. Yang kedua, sistem pengumpulan kas. Sistem pengumpulan kas tersebut mempunyai tujuan untuk dapat mempercepat pemanfaatan kas. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan concentration banking. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.